Nah ini bukti bodi rombakan ya. Gitu. Iya, di selendangnya ada air-airnya. Jadi ke kumpul di sini semua ini airnya. Kirain tadi hiasan gitu ya. Iya, Ternyata air. lumayan lah nanti pas lagi berhenti klucuk gitu di samping ada yang dilihat. Kirain ada akuarium apa gitu kan. Iya, selendangnya ada airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Aditya dan Ika dari Motorium. Jadi sekarang ini kita ada di PLTD Apung, Museum PLTD Apung di Punge gitu di Kota Banda Aceh. Ini merupakan salah satu saksi bisu sejarah tsunami tahun 2004 silam, yang mana ini merupakan kapal pembangkit listrik raksasa ya, pembangkit listrik tenaga diesel yang terbawa arus dari laut sampai jauh ke kota sini. Nah ini dia suasananya. Di sini kita bisa masuk juga nanti ke dalam kapal. Dari situ aksesnya dari tangga atas itu. Dan ini ukurannya cukup besar, masif, dan rasanya kayak gak percaya ya? Enggak, gede banget kapalnya bisa masuk ke sini. Kebayang nggak airnya dulu itu segede apa? Iya. Coba. Kapal ini sendiri ukurannya bener-bener raksasa loh. Kalau sama ferry yang kita naikin kemarin dari Banda ke Sabang, ini ukurannya lebih gede. Bener-bener masif. Nah sekarang kita naik ke kapal yuk. Jadi aksesnya tuh masuk dari sini, naik tangga dulu kita. Bingung ya? Abang bingung lihat kapal segede ini bisa ke bawah ombak, ke bawah air dulu masuk sampai jauh sini. Ini kapalnya luas loh, ini lebih gede dari kapal feri yang kita naikin kemarin. Ukurannya masif. Nah sebesar ini kapalnya. Dan ini jauh dari laut. Kebayang ya? sampai ke sini ya. Kemarin kan terjadi. Kebayang ya airnya dulu setinggi apa coba? Iya. Tsunami itu bisa nyeret kapal seberat ini masuk ke daratan. Boleh masuk. Nah, ini kita udah boleh masuk. Nah ini dia. Jadi sekarang bagian interiornya ini seperti ini ya. Dibuat menjadi semacam museum dengan berbagai clipping artikel-artikel tentang sejarah pada tahun 2004 silam. Jadi dulunya di sini di dalam kapal ini merupakan pembangkit ya. Jadi ada mesinnya dulu, mesin genset untuk pembangkit tenaga listrik berukuran besar. Namun saat ini mesinnya juga udah dilepas dan dialihfungsikan seperti ini. Nah ini jadi data teknisnya dari kapal apung ini. Di dalamnya itu ada mesin diesel berukuran besar dengan tenaga yang dihasilkan hingga 10.000 kilowatt, beratnya 176 ton. Dan mesin ini dulu terpasang di atas kapal ini sebagai mesin pembangkit tenaga listrik. Kebayang kan segede apa? Dan ini adalah ruangan lainnya. Nih perubahan daratan Aceh sebelum dan setelah tsunami melanda. Jadi banyak kampung-kampung yang hilang dan sebagian besar itu yang ada di itu ya, Ulele. Dan sekarang kita ada di lantai atasnya. Jadi ini sebesar inilah kapal ini, ruangan tengahnya yang dulu diisi oleh mesin pembangkit tenaga listrik. Ini banyak lagi info-info yang bisa didapat di sini. Nah, dan sekarang kita udah ada di atasnya dari kapal PLTD Apung. Ini benar-benar tinggi banget teman-teman. Jadi bisa kelihatan ini hampir semuanya ya. Pemandangan kota Banda Aceh dari atas kapal ini benar-benar tinggi, lumayan tinggi. Dan ini dia sambungannya, instalasi ke kabel listrik pada zaman dulu. Kalau misalnya kapal ini difungsikan, benar-benar tinggi banget. Dan ini kita berada di dek paling atasnya saat ini. Kebayang ya,
laut yang agak jauh di sana, kurang lebih 5 kilo sampai ke sini. Kapal sebesar dan seberat ini bisa terbawa air. Ya kalau kalau dinalar sama kita kayaknya nggak bakal sampai. Airnya sekuat apa zaman dulu itu. Melewati rumah-rumah warga, melewati semuanya. Dan ketinggiannya kabarnya pas bencana itu terjadi sekitar 20 meter air pas di pantai. Benar-benar bencana yang maha dahsyat pada saat itu. Cerobong asapnya nih sama ininya ya, penangkal petir. Oh ya, untuk museum ini paling bukanya cuma berapa jam aja, nanti dia tutup lagi begitu udah masuk jam sholat asar. Ya rame, banyak yang naik ke atas ini dan ngadem. Jadi pada malam ini saya berada di kota Banda Aceh. Ini tepatnya di Simpang Lampenerut, kota Banda Aceh. Ini mau melakukan perjalanan dengan bus yang ada di belakang saya ini. Nah, di depan saya maksudnya ya. Ini di armadanya, bus Armada Indah. Jadi ini merupakan salah satu bus pendatang baru di lintas Aceh. Kurang lebih usianya sekarang sekitar 1 tahunan ya. Dan ini merupakan pecahan dari Pemtoh Group. Nah, kita lihat aja. Jadi saya dapat busnya ini Al-Fatih dengan sasis Mercedes-Benz 1526. Bodinya ini Voyager Adiputro, tapi entah ini original atau rombakan nggak tahu ya. Ini kita naik aja, kita lihat dalamnya. Jadi seperti ini. Pakai 1526 yang generasi awal nih. Setirnya yang palang 2. Kedepannya seperti ini, warnanya hijau. Dan total seatnya di dalamnya ini ada 32 seat. Menggunakan produk Aldila dengan leg rest, bantal dan selimut. Nah, ini seat saya seperti biasa 1-2 ya. Dan untuk legroomnya di seat 32 ini agak lumayan lah ya. Lumayan cukup lah buat perjalanan 1 malam. Pemandangan ke depannya seperti ini. Nah, ini untuk drivernya kayaknya ini Bang Nas. Jadi unit yang berangkat jam 9 malam pada hari ini. Ini dilengkapi dengan AC, louvernya seperti ini, bagasinya model terbuka, dan di belakang juga ada toilet. Kita bisa lihat sekarang. Nah, ini ke bagian belakangnya, total seat ada 32. Di bagian belakang sini ada smoking room, ada toilet. Nah, ini toiletnya lumayan bersih. Dan ada tempat tidur supir pintu belakangnya ya. Pandangan dari belakang ke depan seperti ini. Ini cukup nyaman untuk seat 32. Jarak-jarak kaki di ruang bangku belakang seperti ini. Tapi bangkunya nggak ada dilengkapi sama ini ya, seat back pocket, apalagi cup holder atau bottle holder nggak ada. Dan bangkunya ini merupakan produk dari Aldila. Jadi Armada Indah ini merupakan salah satu bus yang rate-nya murah di lintas Aceh Medan dengan harga tiket 170 ribuan saja untuk 1 orangnya. Ini bangkunya agak sedikit kecil sih, tapi bismillah aja lah. 12 jam ke depan perjalanan kita, mudah-mudahan aman, selamat sampai ke tujuan. Ini sekarang baru jam 8:12, jadi kita masih nunggu dulu penumpang yang lain dan kita baru jalan sekitar jam 9 malam. Nah, di atas ini juga disediakan soket listrik untuk ngecas handphone ya. Speaker yang model menyamping, yang di sebelah kanan ini ada TV-nya, kalau di sebelah kiri ini polos. Tapi ada mountingnya, jadi dulu pernah dipasang TV dan dicopot, tapi ya lebih bagus gini sih. Kalau pribadi saya lebih suka yang polosan aja ke depannya, nggak pakai apa-apa. Sekatnya model seperti ini, jadi kita nggak bisa lihat aktivitas supir karena nggak ada kaca lagi di bawahnya, cuma kaca di atas ini aja. Untuk Armada Indah ini yang juara itu selimutnya ini tebal banget. Untuk satu selimut aja bisa segini, jadi kalau duduk kita digantung sini terasa banget kayak ngeganjel gitu. Lumayan, kalau misalnya dingin ini lumayan banget nih, bisa menghangatkan badan. Tapi lumayan tebel. Kalau saya biasanya nggak dipakai karena rasanya kayak ngeganjel di punggung. Ya, mudah-mudahan aja perjalanan kita
lancar sampai ke kota Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 8:45 kita berangkat nih dari Lampenerut, Banda Aceh atau Aceh Besar masuknya ada. Nah itu udah jalan-jalan juga bus-bus yang dari terminal kayak Pusaka dan lain-lain tadi udah lewat, Royal dan sebagainya. Kita sebenarnya pengen naik kayak gitu-gitu kan, cuma seatnya penuh, nggak dapat kita bangku-bangku yang di depan, jadi kita coba ini aja, Armada Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini videonya maaf ya kalau misalnya nggak bisa begitu jelas karena di depan kita ada sekat, kemudian ada topi, ada jaring kaca. Beruntung sih kaca atasnya bus ini nggak begitu gelap yang di depan, dan bawahnya juga terang, ini lumayan bersih. Kaca sekatnya juga bersih, jadi masih enak buat lihat pemandangan. Di interior bagian dalam seperti ini, ada tirai yang cukup besar kanan kiri ya, cukup ramai tirainya ya. Dan bus ini juga dia aslinya bodinya kayak bodi-bodi lama gitu, tapi dirombak dikasih selendang-selendangan. Nah ini bukti bodi rombakan ya. Iya, selendangnya ada air-airnya. Jadi ke kumpul di sini semua ini airnya. Kirain tadi hiasan gitu ya. Iya. Air. Lumayan lah, nanti pas lagi berhenti klucuk gitu di samping ada yang dilihat. Kirain ada akuarium apa gitu kan. Iya, selendangnya ada airnya. Nah, sekarang ini udah jam 9, kita sebentar lagi harusnya jalan sih. Ini kita geser dari halte ke depan warung-warung makan ini dia. Masih di Lampenerut. Kalau bus-bus lain tadi udah jalan semua, kita kayaknya paling belakang ini. Jalan di belakang bus-bus lain, tapi ya apa-apa. Yang penting lancar aja perjalanan kita selama sampai ke tujuan. Ini vibe-nya ya, di dalam interior bus ini rasanya kayak naik PM Toh deh. Mirip banget naik PM Toh waktu itu. Dan Armada Indah ini memang kan beberapa unitnya merupakan PM Toh sebelumnya yang dirubah beberapa ya, nggak semuanya. Kita masih nunggu lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat dari Lampenerut akhirnya jam 9:10 dengan penumpang yang udah lumayan banyak. Ini kita pakai, kalau dilihat dari sasis tadi kayak 1526 ya, soalnya bagasinya nggak tembus plong kanan kiri. Cuma ini nggak ada bunyi-bunyi kriat-kriatnya, nggak tahu deh apa udah dimodif apa belum, kayaknya belum sih. Ya lumayan terasa nih, kencang larinya. Untuk seat kanan seperti ini ya, lumayan lah untuk perjalanan 12 jam. Nah ini begitu lampunya dimatikan, pemandangan ke depan terlihat cukup jelas. Nah ini kita udah di Bundaran Nambaru. Di sini biasanya juga ada yang naik lagi penumpang-penumpang. Galong. Sini rame nih, swalayan-swalayan, SPBU, minimarket, dan jual-jual makanan ada di sebelah kanan. Terasa lebih nyaman. Kemarin kita pas nyampe Neng Royal jam 3 pagi, sini sepi banget.
Nah ini ada pesawat nih sebelah situ, bekas pesawat tempur monumen. Nah ini di Samahani yang terkenal dengan roti sele. Ramai juga di sini, terdapat makan, warung kopi. Tapi paling terkenalnya dari Samahani ini yaitu roti sele. Nah dia terus menjual roti sele khas. Nah, ini kita lewat sawah-sawah lagi ke arah Jatuh Selimum, ke arah Selawah. Sekarang ini kita udah lewat dari Singli. Tadi saya tidur Selawah, Singli, nggak kerekam sama sekali karena ngantuk. Ini menuju Biren, dan sini bawahnya memang ya
Sekarang ini kita udah masuk Blok Semawe. Jadi kita di setengah jalan. Jam setengah 3 kurang 9 menit. 0221. Ini suasana kota Blok Semawe. Sepi. Ini kita udah lepas Langsa menuju Palasimpang dan ini hujan deras. Alhamdulillah, jadi ini kita berhenti sholat subuh. Ini lepas Langsa menuju arah Kuala Simpang. Dan ini dia bus kita. Udah dilakukan pergantian driver ya. Dan driver kedua ini rasanya lebih halus bawanya. Oh, dingin, dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Langsung berangkat lagi kita nih. Kita langsung berangkat lagi. Kembali terang tapi ngembun. Dan ini hasilnya dingin banget asli. Tanjung Pura, melewati sungai Sungai Langkat. Kita udah ini ya, kesiangan ini hampir semua bus-bus Aceh ini karena semalaman jalannya licin, hujan. Dan ternyata tadi kita buat berhenti agak lama karena ada koper penumpang yang nggak kebawa atau gimana, nggak ngerti. Itu kita baru disalip sama bus-bus lainnya kayak PMTO dan lain sebagainya. Berarti kita termasuk yang kencang ini bus dan berada di bagian depan dari bus-bus lain. Kita nggak terlalu berburu karena dengan bisikannya kan bagus lah kan. Ya saya bilang kalau ini kan bagus tuh. Atau kayak kosong kalah. Ruangan bangunan tua gini kalau di Tanjung Pura di toko-tokonya. Tuh di depan Harapan Indah dari Banda Aceh juga.
Binjai. Artinya kurang lebih sekitar setengah jam. Dari sini kita sampai nanti di Kota Medan. Turunnya di Pinang Baris. Nah, ini kita udah di pusat Kota Binjai. Di sini kalau masuk nih UBT yang lansia itu. Mudah-mudahan kelihatan di kamera. Jalan yang banyak yang rusak. Katanya juga sekarang ada kereta api udah sampai ke arah Stabat sana. Kita sebenarnya pengen naik kereta api sih, cuma jamnya ini nggak cukup waktunya, terlalu pendek. Jadi kita lanjut sampai turun di Pinang Baris. Kalau naik kereta api nanti baru ada lagi jam 12 siang, terlalu lama. Kalau mau ke stasiun Binjai turunnya di sini bisa, cuma kita harus jalan. Lewat ya? Oh iya lewat. Mau turun di stasiun? Nggak usah. Ini lewat stasiun Binjai nih. Biasanya kita nggak lewat sini loh. Nah ini full NPM Binjai. Kalau mau balik naik ini bisa, tapi harga tiketnya mahal kalau NPM. Untuk bangku yang agak-agak rapat. Jam 10:06 Terminal Bus Binjai. Tumben-tumben lewat sini kita. Ada satu Nusa juga. Ini stasiun Binjai itu keretanya ada. Food courtnya udah berubah ternyata, dibangun kampung kulinernya. Nah sekarang kita udah ada di Jalan Raya Binjai Medan. Sekarang ini kita jam 10:30, udah di Kampung Lalang. Masih macet seperti biasa, ada pajak. Kalau pagi ini hampir menutup setengah jalan. Kalau udah siang gini ya tinggal pinggir-pinggir aja. Kita bakal turun di Pinang Baris dan nanti kita lanjut lagi naik bus hijau ke arah pusat kota. Ini pasar Kampung Lalang namanya nih, Ajak Kampung Lalang. Tuh ada yang jual-jual kerang apa situ yang mentah masih. Kelihatan enggak? Iya. Kalau lurus ke arah Gatsu, kita langsung belok kanan masuk ke arah Pinang Baris dulu kita.
sini dan kemudian nanti lanjut lagi naik angkutan lain. Semuanya sekarang habisnya di sini. Terminalnya benar-benar dicoba untuk dihidupkan kembali sekarang. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kita sampai juga di terminal Minang Baris. Ini terminalnya sekarang udah aktif lagi dan rasanya lebih nyaman. Kita langsung transit ya ke bus Transmetro Delhi. Ya, ini dia busnya. Langsung naik ini kita. Jadi sekian dulu perjalanan kita naik bus Armada Indah dari Kota Banda Aceh sampai ke Kota Medan, turun di terminal Minang Baris. Perjalanan yang rasanya panjang ya. Udah gitu busnya ngebut lagi. Nggak disangka, padahal saya nyalain di bus santai tapi ternyata itu kenceng juga. Ya udah, sampai jumpa lagi di video perjalanan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.